Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini. Wah, udah lama banget kita nggak bahas novel-novelan dari anime nih. Udah beberapa bulan ya keasikan brewek kartu Pokemon guys. Nah, kali ini kita akan melanjutkan sebuah novel dari anime. Ini panjang namanya nih, Hazurewaku no Joutai Ijo Skill Desaikyo Ninata Orega Subete wo Jurin Surumade, atau ya skill sampah gitu deh pokoknya kalau di base station ya kalau bahasa Indonesianya. Cuman bahasa Jepangnya ini kepanjangan, atau kita singkat jadi Joutai Ijo Skill aja kali ya. Itu aja sih. Nah, kali ini kelanjutannya itu dari volume berapa ya? Volume 4 akhir kalau nggak salah. Volume 4 akhir masuk ke volume 5. Di animenya itu kan terakhir pas dia bertemu penyihir terlarang tuh dari Dark Elf. Jadi kita akan lanjut dari situ. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskeun. Nah, di akhir di akhir animenya kemarin dia bertemu si Toka ini ya. Si Toka bertemu dengan penyihir terlarang guys, yang ada di sebuah dimensi lain deh pokoknya gitu, di hutan monster bermata emas kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut dari situ. Mereka pun telah melangkah ke dimensi lain. Ini sebelumnya kita flashback dulu sebentar, dimana di saat langit-langitnya sangat tinggi, Eve pun mendongak dengan takjub karena seharusnya mereka masuk ke bawah tanah, tapi dia malah bisa melihat langit. Liz pun juga melihat di sekelilingnya dengan kagum. Toka menduga itu adalah kekuatan penyihir, di mana dia bisa menghubungkan pintu itu dengan lokasi baru. Ada ribuan cerita di dunia lama, pengaturan seperti itu masuk akal untuk penyihir kuat seperti yang akan mereka temui. Trik seperti itu memang mengejutkan, tetapi menjadi masuk akal jika trik itu ada di sana, dan Toka pun harus siap untuk situasi apapun. Toka pun menjilat jarinya dan mengangkatnya, dan dia pun merasakan hembusan angin yang berubah-ubah arah. Dengan adanya angin sepoi-sepoi di sana yang seharusnya di bawah tanah, belum lagi rerumputan dan bunga yang tumbuh subur, Eve pun tidak bisa menyembunyikan keheranannya dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar sedang berada di bawah tanah. Kemudian Toka pun langsung menyangkalnya lalu menunjuk ke depan ke akar bengkok dari beberapa pohon besar di depan mereka. Akar itu pun membentang dari awan tebal yang menutupi langit di atas lalu turun lagi ke bumi. Itu adalah bukti bahwa mereka memang masih berada di bawah tanah, dan akar pohon itu adalah akar dari pohon layu yang mereka lihat sebelum memasuki tempat tersebut. Sekarang Toka pun mengerti dari mana sang penyihir itu memiliki sumber mana yang tak terbatas. Ada juga terowongan yang diukir di akarnya yang tampak seperti dibuat oleh tangan manusia, dan tangga menuju ke sana. Di tempat yang lebih tinggi, Toka pun bisa melihat balkon di antara akar-akarnya. Kemudian seseorang pun muncul dari pintu di salah satu balkon di atas. Toka pun bisa dengan jelas melihatnya dari lampu yang tersebar di sekitar gua. Anting-antingnya yang menonjolkan telinganya yang panjang serta kulitnya yang kecoklatan dengan sosoknya yang feminin. Matanya ungu kebiruan dan dingin. Rambutnya hitam legam tergerai hingga ke pinggangnya. Dia mengenakan pakaian seperti kipau, kain yang digantung di depan dengan celah di kedua sisinya yang cukup terbuka. Dialah sang penyihir terlarang. Penyihir itu pun menatap mereka dengan tongkat yang dihias dengan indah di tangannya dengan ekspresi yang dingin seperti es. Dia pun mengamati mereka dengan tenang sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya yang indah itu untuk berbicara. Namun, penyihir itu tidak berbicara bahasa yang bisa dimengerti sehingga membuat Toka menjadi bingung. Menurut Toka, bagaimana bisa seseorang yang pernah bertemu dengan anggota suku Eve sebelumnya yang disebut sebagai penyihir, yang belajar banyak dan menjadi yang terlarang, tidak bisa berbicara bahasa umum di dunia itu? Penyihir itu pun menggebrak tanah dengan tongkatnya lalu berbicara lagi. Aku tidak bisa membayangkan salah satu dari kalian benar-benar bisa berbicara bahasa kuno.
Seras pun maju melangkah dan bertanya apakah itu semacam ujian. Penyihir itu pun membenarkannya. Dia hanya ingin tahu ras apa yang berkeliaran di sana. Toka pun mengamati penyihir itu dengan cermat. Bahkan saat penyihir itu berbicara dengan Seras, dia pun masih menatap langsung ke arah Toka. Kemudian penyihir itu pun menyela pertanyaan Seras bahkan sebelum dia menyelesaikannya. Penyihir itu pun menegur Seras tetapi tidak terdengar marah atau kesal dari nadanya. Toka pun terkejut mendengarnya berbicara seperti itu karena gaya bicaranya hampir terdengar seperti gadis kecil. Namun wajah dan tubuhnya seperti wanita cantik yang membuat kesan pertama Toka terhadapnya salah. Kemudian penyihir itu pun memutar-mutar tongkat di tangannya seperti anak sekolah menengah yang memutar-mutar pulpen. Lalu sambil membusungkan dadanya dengan sok percaya diri, dia pun memperkenalkan dirinya sebagai Erika Anaorbael, yang sang penyihir terlarang yang mereka cari. Oke, kita masuk ke volume kelima. Ini nih kelanjutannya. Di barat utara kerajaan Magnar terdapat kota benteng Argyle yang merupakan benteng front barat setelah jatuhnya Nightwall yang sekarang pun sudah hilang. Tempat itu adalah wilayah pertama yang menjadi korban invasi barat kerajaan iblis yang sekarang telah berubah menjadi reruntuhan yang menyala. Asap hitam mengepul naik ke udara bersama dengan semua momentum awal dan keinginan pasukan manusia untuk bertarung. Karena tidak dapat melarikan diri tepat waktu, warga Argyle pun telah dimusnahkan secara brutal oleh monster. Musuh pun telah bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Siapapun dan evakuasi kota pun menghadapi penundaan demi penundaan. Banyak yang tertinggal dan lebih dari separuh pasukan pertahanan Argyle pun telah tewas dalam pertempuran tersebut. Sebuah menara pengawas di tembok kota yang menjulang di atas, di atapnya berdirilah seorang ogre sambil memandang ke bawah ke seluruh lokasi pembantaian. Sambil menyaksikan debu berhembus dari kota yang telah ditaklukkan, dia pun mencengkram rambut kepala sang kepala pasukan pertahanan yang terpenggal, dan rambut itu pun terayun ke samping. Matanya pun menyipit karena frustasi karena ia merasa beberapa mangsanya telah berhasil melarikan diri. Ogre itu pun membiarkan pikirannya itu mengalir dalam dirinya lalu melepaskannya dalam teriakan perang yang menakutkan. Mantan kepala pengendara serigala putih pun memerintahkan pasukan untuk melanjutkan evakuasi semua warga dari Argyle dan segera meninggalkan kota. Ia juga menginstruksikan para prajurit untuk mundur ke sisi Bapa di selatan kota tersebut. Suara gemericik pun di atas pasir di tanah berderak seperti salju yang baru saja diinjak saat mereka melaju. Kesatria tua Malknok pun membalikan kudanya untuk melihat kembali asap hitam yang mengepul dari kota benteng itu. Dikenal dengan tentara berani mati dalam pertempuran, kekuatan tempur utama tentara Ogre pun masih dalam jumlah yang luar biasa. Wakil kapten pasukan pertahanan pun menarik kudanya sejajar dengan kuda Malk sambil menyapanya. Malk pun memuji pasukan itu yang masih mau bertahan. Wakil kapten pasukan itu pun mengatakan bahwa itu adalah keinginan setiap prajurit untuk memberikan hidup mereka demi melindungi orang lain. Kemudian Malk pun bertanya tentang keadaan Orphis. Setelah mendengar nama kaptennya itu, ekspresi pahit pun terbentuk di wajah pria itu sambil mengatakan bahwa dia sendiri pun tidak tahu karena dia belum menemukannya di antara pasukan mereka. Pasukan mereka kini telah dilemahkan oleh Demon King Essence yang membuat semua penyerang melepaskan aura jahat murni yang berasal dari penguasa kerajaan iblis itu sendiri. Dimanapun esensi itu menyebar, manusia pun terkuras olehnya. Gerakan mereka menjadi lebih lambat dan butuh lebih banyak usaha bagi mereka untuk memanipulasi mana. Sehingga efek dari esensi itu bisa memberikan gelombang kemenangan bagi para penyerang di medan peperangan. Dengan nada putus asa, wakil kapten itu pun berkata kepada Malk bahwa Sogude adalah satu-satunya pengguna pedang dewa di benua itu dan mereka tidak mungkin dikalahkan. Meskipun mereka sangat kuat, namun menurut Malk bahkan Sogude pun tidak bisa lepas dari kekuatan esensi tersebut. Jadi satu-satunya cara untuk menghentikan mereka adalah dengan mengalahkan Raja Iblis itu sendiri. Karena itulah mereka membutuhkan para pahlawan dari dunia lain yang tidak terpengaruh esensi itu untuk mengalahkan mereka. Dengan begitu, mereka pun bisa melenyapkan mata emas yang tersisa dengan kekuatan mereka sendiri.
Setiap monster memancarkan esensi dengan kecepatan berbeda. Informan mereka mengatakan semakin kuat monster itu, maka semakin tebal kabut esensi yang dikeluarkannya. Jumlah yang diberikan Raja Iblis sendiri pasti tak terbayangkan besarnya. Rumor mengatakan bahkan Dewi Alyon sendiri pun tidak dapat menahannya. Wakil kapten pun berpendapat jika saja pasukan yang membunuh manusia terkuat di dunia Sivit Garland yang merupakan pengguna sihir terkutuk yaitu Ashin ditambahkan ke barisan mereka, kemungkinan mereka cukup kuat untuk menghadapinya, sehingga mereka tidak harus bergantung pada para pahlawan dari dunia lain. Nah sayangnya grup Ashin ini udah dimusnahkan ya sama si Toka dan Eve dan kawan-kawannya. Jejak pasir pun membumbung di sepanjang jalan di depan mereka yang menandakan sesuatu sedang menuju ke arah mereka. Mal pun memerintahkan kelompok itu untuk memperlambat langkah mereka dan bersiap untuk pertempuran. Ekspresi Mal pun mengeras dan dengan panik dia pun mulai memberi perintah kepada pasukan pemanah untuk maju dan melancarkan serangan mereka ke arah kuda hantu yang mendekat ke arah mereka. Kuda-kuda itu pun meraksasa pun berlari ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, menarik kereta yang melaju kencang di belakang mereka. Karena tidak melihat ada tentara yang naik kereta itu, Mal pun menatap ke depan mempelajarinya dengan cermat dengan matanya yang tajam untuk mempelajari situasinya. Karena menurut pengamatannya beban yang kuda-kuda itu tarik sangat besar, seharusnya tidak begitu stabil tanpa bobot apapun. Jalanan juga tidak dalam kondisi terbaik dan ada sesuatu yang aneh tentang cara gerobak itu melaju ke arah mereka. Mencoba merasakan rencana musuh, Mal pun memerintahkan semua pasukan untuk waspada. Tiba-tiba, kuda-kuda hantu itu pun jatuh dalam ke api pemanah. Tidak ada yang bergerak sedikit pun saat gerobak itu terbalik dan menumpahkan isinya ke segala arah. Di saat itulah mereka tersadar bahwa kereta-kereta itu berisi warga Argyle yang dievakuasi sebelum mereka. Ada terlalu banyak mayat untuk dihitung. Mal pun melangkah mundur seolah-olah dia telah dipukul, menatap kaget pada gerobak lain yang sekarang sedang menuju ke arah mereka. Kuda hantu lainnya pun terkena anak panah tepat di antara kedua matanya, menabrak tanah dan mengirimkan awan pasir ke belakangnya. Gerobaknya pun juga langsung terbalik. Mayat-mayat pun menggunung. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi dari pasukan pertahanan Argyle. Kemudian Mal pun melewati kuda-kuda hantu untuk melihat tirai pasir naik di kejauhan. Bayang-bayang pun bergemuruh di bawahnya dan semakin mendekat. Barisan tentara ogre yang menunggangi kuda raksasa pun menyerbu ke arah mereka. Ada sesuatu yang tertusuk tombak mereka, ujar sang wakil kapten. Mal pun merasakan darah mengalir dari wajahnya. Para raksasa itu pun mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi. Kepala manusia pun tertusuk di setiap ujung tombak mereka. Para prajurit di garis depan pun mereka mengeluarkan seruan perang yang sangat sengit. Itu adalah paduan suara kegembiraan dan niat membunuh yang semuanya digabung menjadi satu. Wakil kapten pun mencengkeram tali kekang kudanya dengan erat. Pada saat yang bersamaan, Mal pun mendengar suara kepakan sayap di udara. Rasa takut pun merayapi dirinya. Dia pun menatap ke langit secara refleks tepat sebelum tanah berguncang dengan bunyi gedebak. Monster bermata emas yang bisa terbang pun sudah berada di belakang mereka. Yonato pun menembak jatuh apapun yang ada di langit. Dengan begitu dia berharap kerajaan iblis hanya menginvasi di darat saja. Monster setinggi 6 meter itu pun berbicara dan memperkenalkan dirinya sebagai Dracova, pelayan setia kerajaan Raja Iblis dan ketiga dari yang tersumpah. Makhluk itu memiliki kepala kambing bermata emas dan bulu seperti api ungu. Ia berjalan dengan 2 kaki, sayap ungu kebiruannya yang mengintimidasi pun terbentang dengan panjang yang maksimal. Para prajurit ogre pun benar-benar dilupakan semua orang yang hanya terpaku oleh ancaman baru yang ganas yang muncul di belakang mereka. Tubuh Mal pun terasa berat. Mal pun tidak menduga aura itu bisa begitu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak di bawah pengaruhnya. Iblis kambing hitam itu pun mengangkat lengannya yang besar dan bercakar itu tinggi-tinggi mengaduk-aduk udara yang sunyi di sekitarnya. Monster itu pun mengatakan kepada mereka agar jangan terlalu cepat menyerah untuk hidup, karena jika mereka menyerah maka dia dan pasukan iblis lainnya akan menginjak-injak mereka tanpa belas kasihan. Raja Serigala Putih pun diberi laporan tentang jatuhnya Argyle. Lalu sisi bapa secara berurutan yang selamat pun hanya sedikit, cukup untuk dimuat di dalam satu gerobak. 3 hari telah berlalu sejak yang terakhir jatuh dan pertempuran telah menjadi pembantaian dalam arti yang sebenarnya.
Setelah selesai dengan persiapan mereka untuk berperang, para pahlawan dari dunia lain pun meninggalkan ibu kota Albion yang dipimpin oleh sang dewi itu sendiri. Mereka pun menuju Magar, tanah yang akan menggelegar pertempuran besar pertama dalam perang tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan novelnya kali ini. Di novel selanjutnya, maksudnya di video selanjutnya itu akan ada kayak persiapan perang besar-besaran antara pahlawan dan kerajaan iblis. Dan tentu saja Toka juga nanti bakal join ya. Cuman dia ini joinnya antara ke belah pihak iblis atau belah pihak pahlawan. Itu aja sih. Harusnya sih ke belah pihak iblis ya. Biar membantai si Dewi Jahanam itu. Dah, sampai segini dulu dan see you.